teman-teman gue kan cantik-cantik nih, kurus-kurus kan. Terus gue ngeliat gue kayak kalau lagi jalan gendut banget. Kadang gue peduli, kadang enggak. Kadang ya udahlah, gue mau keluar pakai celana pendek, sandal juga biasa aja gitu. Gue nggak pede dengan muka gue sih. Emang kenapa muka lo? Menurut aku dari dulu itu udah ada yang namanya standar untuk wanita. Dari dulu udah ada. Mau sekarang orang ikutin standar itu atau enggak, tapi standar itu udah ada. Jadi kalau diajak ngobrol, diajak untuk hang out gitu, kayak nggak bisa lagi nyelesain skripsi padahal sebenarnya di rumah aja gitu. Awalnya gue nangis dulu nih, nangis kan nggak bisa apa-apa. Lama-lama tuh gue kayak gue harus bisa lebih jago nih dari dia. Cuman ya udahlah, santai aja, toh ciptaan Tuhan kan. Iya. Nama gue Aldi, umur gue 23 dan gue sekarang lagi kuliah semester 10, fokus skripsi bab 6. Bismillah. Nama gue Reza, umur gue 19 tahun. Gue ya sibuk-sibuk kerjain apa yang harus dikerjain aja lah. Halo, aku Jihan. Sekarang aku 22 tahun. Kesibukan aku sebagai fresh graduate, ya apply kerja sana sini, freelancer juga. Tapi belum diterima. Belum. Ya begitu namanya Sulit hidup ya. Nama gue Zaki Kartam, umur gue 20 tahun. Pekerjaan gue ya mahasiswa. Masih mahasiswa. Masih mahasiswa. Masih ya. sampai tanggal? Masih ya kurang tahu juga ya. Itu yang jadi pikiran. Nama gue Natalia Tawang, umur 20 tahun, sekarang masih mahasiswa semester 3. Panggilnya Natali. Mahasiswi. Iya. Oke. Nggak usah Tawang aja. Oh tawang. Tawang goreng satu. Bawang. Oh bawang. Tawang Oke. lawang. Sorry. Aman. Halo Mbak. Halo. Namanya siapa? Nabila. Nabila. Umur dan pekerjaannya? Aku umur 23 tahun, kerjanya sekarang masih mahasiswi. Sampai tanggal? Harusnya Februari tapi kayak nggak tahu deh. Doain aja. Insecure itu ketika lo tidak percaya diri akan penampilan lo mungkin, atau tentang pengetahuan lo terhadap orang-orang. Itu sih yang gue rasa. Insecure versi gue yang gue rasain ya, kayak di umur 19 tahun gue ngerasa kayak teman-teman gue udah bisa dapat penghasilan sendiri dan gue masih belum bisa, dan di situ tuh gue kayak ngerasa kok gue mau dong gitu loh. Tapi gue nggak merasa itu jadi beban banget sih, cuman ya di situ lah. Aku nggak percaya diri. Aku selalu membandingkan dengan orang lain. Menurut aku insecure itu lebih ke acceptance diri. Jadi ketika kita belum bisa menerima diri kita sebaik mungkin, itu dia insecure. Selalu ngebandingin diri gue dengan orang lain, terus selalu ngerasa kurang setiap malam tuh biasanya kalau gue. Kenapa ada sifat ketika lo harus membandingkan diri lo dengan orang lain gitu? Karena aku ngerasa diri aku selalu kurang. Menurut pandangan orang? Menurut pandangan aku sendiri. Wah, kental dalam darah. Kental dalam darah. I don't know, kayaknya sih gue fan-fan aja sama penampilan gue, dan pola pikir gue kayaknya gue masih termasuk orang yang smart. Ada satu momen sampai nggak mau ketemu orang lain. Insecure ya pastilah, mungkin semua orang pasti akan insecure. Ada yang namanya insecure, cuman ya nggak terlalu dibawa pusing banget gitu. Parah banget. Insecure enggak terlalu. Gue masih fine-fine aja sama hidup gue. Aku pernah di tahap insecure parah, itu di tahun 2019 akhir sampai 2020. Itu tuh aku baru dari Bandung, terus tuh kayak pergantian cuaca dan segala macam. Jerotan parah, aku parah banget. Pernah gue insecure itu gara-gara waktu itu gue habis futsal dan anak-anak tiba-tiba ngajak gue buat nongkrong. Kadang gue nggak bawa apa-apa, nggak bawa preparean gitu, jadi kayak gue pakai sepatu futsal ke dalam mall. Insecure banget sih itu rasanya. Oke. Kayak jamet gitu. Jamet deh. Jamet. Gue insecure dengan badan gue yang kurus, jujur. Itu part gue juga pernah di posisi itu. Gue insecure dengan badan gue kurus, kulit gue hitam, Muka gue buruk. Iya, muka gue bis gitu loh. Jadi kalau diajak ngobrol, diajak untuk hang out gitu, kayak nggak bisa lagi nyelesain skripsi padahal sebenarnya di rumah aja gitu, di kamar tiduran, gak jelas. Jadi aku ke kampus tuh mulai dari nutupin jerawat pakai foundation, kemana-mana pakai masker, terus yang lain juga pada nanya, aku pakai masker dulu. Akhirnya nggak nutup pakai makeup lagi dong. Terus
yang lain malah pada heran gitu loh, kok ada ini ada ini. Kadang gue peduli, kadang enggak. Kadang ya udahlah, gue mau keluar pakai celana pendek, sandal juga biasa aja gitu. Gue nggak pede dengan muka gue sih. Emang Kayak, kenapa muka lo? muka gue terlalu manis, jadi kayak orang-orang tuh merhatiin gue gitu loh. Iya. Gue yang rada, aduh gimana nih. Kalau misalkan gue nggak tahu ya, tapi yang gue rasain kalau misalkan gue tuh kalau setiap gue lagi mau pergi, gue harus udah kayak siapin diri, pasti kayak jadi gue udah fine aja gitu, gue nggak akan ngerasain yang namanya insecure lagi. Jadinya tuh kalau kemana-mana aku lebih mending untuk di kamar aja, ke kantin cuman untuk makan terus langsung balik ke kelas, terus nggak bakal ngobrol sama orang yang nggak betul-betul nggak beneran dekat sama aku. Tuh separah itu. Teman-teman gue kan cantik-cantik nih, kurus-kurus kan. Terus gue ngeliat gue kayak kalau lagi jalan gendut banget gitu kan. Terus yang cowok-cowok teman-teman gue sering pada ngeledek juga kan, kayak lemak lo gitu kan. Jadi gue kayak ya anjir iya lemak gue nih gitu. Kalau malam, kalau lagi jelek gitu. Mungkin kalau ada momen ya kembali lagi kayak di saat gue lagi nongkrong tiba-tiba teman gue lagi ngomongin bisnis gue gini dengan kondisi gue yang belum punya, jadi kayak oh mungkin gue bisa buat dijadiin pelajaran aja itu. Jadi motivasi. Yoi, motivasi buat gue biar mungkin gue bisa maju lagi. Iya benar, itu bisa jadi motivasi buat gue juga. Tapi kadang-kadang kan jadi kepikiran kan kalau malam tuh. Jadi gue nangis terus tuh. Sampai nangis tuh. Iya, sampai pacar gue telepon terus kalau lagi nangis. Oh berarti lo termasuk orang yang insecure ya? Waktu itu, tapi sekarang udah fine aja. Akhirnya berubah, just lebih better. Cuman ya udahlah, santai aja, ya toh ciptaan Tuhan kan. Iya. Ada. Punya banyak. Ada. Itu udah pasti banyak. Betul. Ada banyak. But mostly itu kayaknya cewek-cewek deh. Kebanyakan sih cewek sih kalau teman-teman gue. Cewek-cewek kayak, aduh gimana sih penampilan gue, udah rapi belum, rambut gue gimana nih, udah. Dia lebih insecure ke fisik sih sepertinya. Itu paling lumrah di semua teman-teman gue. Kalau gendut itu hal yang wajar untuk insecure. Aduh gue insecure banget, gue pingin deh kurusin badan gini gitu kan. Paling ngeluhnya soal gendut. Padahal tuh menurut gue biasa aja gitu loh ya, kayak ya lu kalau mau ini olahraga atau lu benerin pakaian, selesai. Banyak orang yang lebih gendut tapi dengan pakaian dia nggak kelihatan gendut gitu. Banyak kayak gitu. Karena dia lebih pendek, jadi kalau jalan bareng dia nggak mau jalan bersebelahan gitu. Kalau enggak jerawatan. Teman aku di Aceh itu dia juga tentang jerawat sih, parah banget. Soalnya tuh teman-temannya tuh buat dia down gitu, jadi dia nggak berani untuk keluar kemana-mana. Belum lagi sama yang Aduh gue gendut nih, padahal kayak badan lo udah kurus banget. Tapi padahal badannya udah kayak Rigi. Karena ya itu kebanyakan diledek. Padahal kita juga udah bilang kayak enggak lo nggak gendut kok. Iya, terlalu bawa ribet. dengan berat badan yang berlebih, terus dia juga malu jumpa orang akhirnya. Even dia gendut, tapi kita berusaha kayak iya lu nggak gendut gitu, karena kan gue juga di posisi dia kan pernah, tapi tetap insecure aja sih mereka. Oh, body shaming. Iya, tapi body shaming-nya ke diri sendiri. Itu dia. Nah itu dia. Kan itu kacau banget dengan dia memandang kayak aduh gue gendut banget, sedangkan orang yang lebih gemuk dari dia tuh fine-fine aja dengan dirinya dan dia cinta gitu dengan dirinya gitu. Ada teman gue biasanya perempuan yang kayak gitu. Sebetulnya tuh menurut aku insecure itu baik asal ada kadarnya. Jadi insecure itu bisa jadi satu batu loncatan untuk kamu improve diri kamu, tapi bisa jadi bumerang juga. Kalau kamu nggak bisa kontrol, kamu malah jadi yaitu kemakan bulian-bulian orang, terus drop sendiri dan kejadian hal-hal yang nggak diinginkan. Cewek ribet banget. Setuju Banget. Iya, gue setuju 100%. Mereka lebih nggak percaya tentang penampilan ya. Sepertinya iya, karena menurut aku dari dulu itu udah ada yang namanya standar untuk wanita. Dari dulu udah ada. Mau sekarang orang ikutin standar itu atau enggak, tapi standar itu udah ada. Nah, standar itu yang bikin cewek itu dominan untuk insecure daripada cowok. Oh ada. Yang pertama, ketika lo pakai outfit, kayak udah lo pede aja pakai itu, lo ngaca cukup sekali aja lo ngaca dan jauhin yang namanya cermin. Lo keluar jangan lihat cermin, udah pede aja, jadi diri lo sendiri. Itu saran dari gue. Kalau gue sih ya kembali lagi lah, jangan ngelihat orang dari material lah. Yang pertama, terima dulu. Kalau gue mencoba untuk mencintai kelemahan diri sih. Terus sekali-sekali juga lihat ke bawah bahwa
ada yang lebih kurang juga dari lu gitu loh. Apa yang kamu punya, mau itu fisik, mau itu tentang social life, kamu harus terima dulu kalau kamu lagi ada di tahap itu. Kalau gue tuh gini, misalkan badan gue seperti gue badan gue kurus, tapi gimana cara gue merubah itu? Ya gue pakai berpenampilan lebih baik, atau gue olahraga dan gue makan, udah selesai. Kalau gue tuh biasanya kan kayak selalu membandingin diri gue dengan orang lain tuh. Kayak misalnya nih, orang yang dekat sama cowok gue dulu tuh bisa main piano gitu kan. Terus cara gue buat keluar tuh kan gue sering kepikiran nih kayak, ya dia bisa main piano lagi, takutnya tuh gue dipandang gak bisa apa-apa gitu kan. Nah, bagian kamu mau improve diri kamu, itu kamu harus lihat potensi-potensi lain yang ada di diri kamu. Jadi kamu bisa satu tingkat di atasnya. Awalnya gue nangis dulu nih, nangis kan gak bisa apa-apa. Lama-lama tuh gue kayak, gue harus bisa lebih jago nih dari dia. Gue keluarin tuh keyboard tante gue belajar piano di rumah, lo tau, biar gue tuh bisa lebih kayak Beo gitu kan. Ada effort ya dari Ada lo ya. effort gue. Itu doang intinya. Jadi lu kalau lu insecure jangan stuck kayak, aduh gue nggak bisa ngapa-ngapain, lu badan gue gendut, gue pin olahraga mah, itu salah lu. Kalau lu nggak mau berubah itu salah lu aja. Yang penting lu berubah. Jadi gue lebih harus lebih menerima kalau sebenarnya gue ini mampu juga, kayak seperti orang-orang yang lain. Walaupun itu kadang berat. Walaupun itu susah banget untuk dilakukan. Jadi ya tetap bersyukur aja dengan kondisi lu sekarang. Jangan pernah bandingin diri lu sama orang lain. Karena setiap orang itu pasti ada jalannya sendiri-sendiri. Cakep. Thank you.